Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, 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 pagi. Selamat berjumpa dengan Ibu Tri Puji Rahayu, penyuluh hukum dari kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membawakan materi yang akan Ibu sampaikan kepada kalian mengenai hak cipta. Tahun ini adalah tahun hak cipta yang harus Ibu akan memberikan pemahaman penyampaian materi hak cipta kepada kalian yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan menengah. Untuk itu, kalian harus tahu ya, sebelum Ibu akan menjelaskan lebih lanjut, ada yang tahu apa itu kekayaan? Ya, kekayaan itu ada macam-macam ragamnya ya. Kekayaan kita memiliki harta, kekayaan memiliki uang, kekayaan memiliki sesuatu benda, dan lainnya. Yang akan Ibu jelaskan di sini adalah kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual di sini, sebelum kita membahas tentang hak cipta, kekayaan intelektual itu adalah hasil olah pikir yang dihasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Di sini yang kita ketahui sebelum mengenai hak cipta, apa itu yang dimaksud ciptaan? Ada yang tahu? Ya, betul. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu, pengetahuan, seni, atau sastra. Dan apa yang dimaksud dengan pencipta? Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau abadi, pribadi. Itu ya. Seperti ini Ibu contohkan ya. Lagu Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah merebut, sekarang telah bentuk autan api, mari bung rebut kembali. Itu kalian bagian dari lagu Halo Halo Bandung. Ciptaan siapa? Iya, ciptaan Ismail Marzuki. Maaf ya, suara Ibu agak bindeng, masalahnya Ibu agak flu sedikit. Ya, sekarang untuk selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu hak cipta. Ada yang tahu? Jadi kaitannya yang tadi Ibu nyanyikan itu adalah lagu. Itu lagu itu hasil daripada kekayaan intelektual, hasil olah pikir produk manusia untuk menyampaikan imajinasi yang berguna bagi manusia berupa karya seni atau karya yang bermanfaat bagi manusia ya. Itu adalah bagian kecil daripada hak cipta ya. Nah, sekarang apa pengertian hak cipta itu sendiri? Ya, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublish. Ya. Jadi, hak cipta itu harus, jika ingin diakui hak ciptanya, harus dalam bentuk yang nyata dan dipublish. Jadi orang lain tahu bahwa itu memang hasil karyanya. Dan kita juga harus menghargai karya ciptaan seseorang ya. Jika kita ingin meminjam, menyanyikan lagu, sekarang apakah boleh kita menyanyikan lagunya untuk rumah makan kita atau untuk yang lainnya? Boleh, asalkan kita izin terlebih dahulu kepada penciptanya. Nanti kalau boleh baru kita bisa membuat atau kita
membuat lagu, bukan membuat lagu ya, menyanyikan lagunya dengan atas izin dari sang pencipta ya. Kemudian yang dimaksud dengan dari hak eksklusif pencipta adalah apa? Ada dua. Dalam hak cipta itu ada dua. Ada dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak untuk mencantumkan namanya saat karyanya dibuat atau digunakan oleh pihak lain. Hal ini selamanya melekat pada karya penciptanya. Hak moral juga merupakan hak untuk melarang orang lain mengubah karyanya, misalkan mengubah lirik atau aransemen untuk karya lagu. Kemudian hak yang kedua, ada tahu Dede? Ya, hak ekonomi. Hak ekonomi adalah merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Misalkan penggandaan, pendistribusian, atau pengkomunikasian kepada publik. Jadi, kalian sudah mengerti ya sampai di sini bahwasanya di dalam hak cipta itu ada dua hak yang dimiliki oleh sang pencipta. Dua haknya yang tadi ya disebutkan. Sekarang coba ada yang tahu bisa menyebutkan 5 contoh hak cipta yang kalian ketahui. Coba sebutkan. Iya betul. 1. Buku, pamflet, dan sejenis karya cipta tulis lainnya. Karya tulis ya yang seperti yang ada kalian baca di Google itu, buku-buku, pamflet-pamflet yang dikeluarkan untuk mengetahui bahwa ini karya tulisnya siapa, ciptaannya siapa. Kemudian ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Dan kemudian alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Misalnya seperti sekarang ini, Ibu sedang memberikan materi hak cipta. Kalian, Ibu menggunakan alat peraga, mungkin seperti proyektor. Jadi ada alat bantu, misalkan dengan gambar foto, gambar buku-buku, itu bagian daripada alat peraga yang berbentuk yang pernah diciptakan oleh seseorang. Dan lagu dan musik atau tanpa teks. Kalau lagu seperti ini, coba kalian tahu gak? Kalau nada saja ya. Na 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 na. Itu karya cipta siapa? Kalau kalian sudah paham betul lagunya, mungkin dengan intonasi nada-nada kalian sudah hafal Mas Nado. Ada yang tahu? Iya betul. Itu pemilik lagunya band Peter Pan yang nyanyikan Ariel Noah. Kemudian kalau seperti ini, tenonet, tenonet. Nah itu musik apa? Itu musik waltz. Itu musik ringtone-nya Es Krim Waltz. Kalian tahu kan? Oh iya, berarti kalian sering dengar itu, sering beli ya, beli es krim. Dengan kita mengetahuinya, bahwasanya kita berarti kita tahu kalau kita ingin menggunakan hak cipta, menggunakan lagu atau sejenis ringtone itu, kita harus pamit dulu ya dengan penciptanya. Kemudian yang kelima itu drama musikal, tari, koreografi. Ya, sekarang Ibu akan menanyakan, apakah hak cipta itu dapat dialihkan? Siapa yang tahu coba? Ya betul, hak cipta itu dapat dialihkan dari penciptanya kepada orang lain yang akan diberikan hak ciptanya. Misalkan penciptanya melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, atau perjanjian tertulis, sebab yang dibenarkan menurut undang-undang ya, apabila hak ekonomi tersebut sudah dialihkan. Kemudian jenis-jenis ciptaan yang dilindungi dan masa berlakunya perlindungan ada 4 ya. 1. Ciptaan hak cipta yang dilindungi selama seumur hidup dan ditambah 70 tahun. Yaitu yang tadi Ibu sebutkan di awal. Jadi semacam buku, pamflet, semua hasil karya tulis, ceramah, kuliah, alat peraga, lagu, terus musik-musik dan drama musikal, dan kemudian karya seni rupa dalam bentuk lukisan, gambar, ukiran. Kemudian ciptaan dengan hak cipta yang dilindungi selama 50 tahun. Ada yang tahu? Ya betul. Karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video,
program komputer, pewajahan, karya tulis, terjemahan tafsir saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, banyak lagi ya. Terus terjemahan, terus juga transformasi, dan ada lagi kompilasi ciptaan atau data-data ya yang di format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lain. Kompilasi ekspresi budaya tradisional juga ya. Kemudian yang ketiga, ciptaan dengan hak cipta selama 25 tahun. Kalian tahu apa itu? Yang dilindungi selama 25 tahun. Itu berbentuk karya seni terapan. Berlakunya 25 tahun ya, di mana perlindungan hak cipta tersebut pertama kali diumumkan atas hak tersebut. Dan kemudian yang keempat, ciptaan hak cipta tanpa batas waktu, khususnya untuk ekspresi budaya yang dipegang oleh negara. Maka perlindungan atas hak ciptanya berlaku tanpa batas waktu. Jadi khusus untuk ekspresi budaya ini, karena yang memiliki negara, jadi dilindunginya tanpa batas waktu ya. Mungkin kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan ya. Kalau kan kita ingin memakai hak cipta seseorang, misalkan memakai lagu atau memakai suatu apa, kita harus izin dulu ya. Itu agar kita tidak mendapat pelanggaran di kemudian hari. Ya, untuk sekian Ibu sampaikan di akhir kalimat, jika ada kalian mempunyai karya-karya ciptaan yang baik, kalian bisa daftarkan ke DJKI secara online. DJKI apa? Ditjen Kekayaan Intelektual ya. Ditjen Kekayaan Intelektual online dengan emailnya hak cipta, hurufnya kecil-kecil ya, hakcipta.dgip.go titik tuh dot ya, go.id. Kalian bisa daftarkan ke sana ya. Kalau kalian nanti punya hasil pemikiran yang bagus, sebuah karya membuat lagu, kalian bisa mendaftarkan ke sana. Seperti yang telah kita ketahui, banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil ya setelah kita mempelajari hak cipta. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu berikan materi pada hari ini tentang hak cipta. Ibu berharap dari hasil pertemuan kita kali ini, kalian dapat memahami dan mengetahui pengertian hak cipta serta karya cipta yang dilindungi oleh negara. Akhir kata, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi Ibu selanjutnya. Jika ada kekurangan, Ibu mohon maafkan karena kesempurnaan sungguhnya hanyalah milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi.